Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisonggolangit. Di video kali ini kita akan membahas ramalan tarot untuk teman-teman yang memiliki weton Minggu Kliwon. Energinya cukup dalam, cukup emosional, tapi juga membawa peluang besar untuk perubahan. Jadi pastikan kamu tonton sampai selesai karena bisa jadi ini adalah pesan penting untuk perjalanan hidup kamu saat ini. Energi pertama yang muncul datang dari Queen of Cup. Energi kamu saat ini sangat sensitif dan penuh empati. Kamu mungkin sedang lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika. Intuisi kamu kuat, dan sebenarnya kamu tahu apa yang sedang terjadi, hanya saja mungkin kamu ragu untuk mengakuinya. Energi selanjutnya muncul dari kartu Nine of Cups dalam posisi yang terbalik. Di sini terlihat ada rasa ketidakpuasan. Apa yang kamu harapkan ternyata tidak sepenuhnya membuat kamu bahagia. Bisa jadi kamu merasa kok tetap kosong ya, meskipun sesuatu sudah tercapai. Ya mungkin kamu udah punya hubungan, tapi kok ternyata nggak sebahagia yang kamu pikirkan, ataupun kamu pindah kerjaan, tapi ternyatanya nggak lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Jadi ada merasa, kok nggak sesuai apa yang kamu harapkan, kok nggak sesuai dengan apa yang kamu ada di isi kepala kamu ketika itu sudah ada di hadapan kamu, sudah kamu miliki, gitu ya. Energi selanjutnya ini the moon dalam posisi yang lagi-lagi terbalik. Kebingungan kamu mulai terungkap. Hal-hal yang sebelumnya terlihat samar, sekarang nih saat ini mulai terlihat jelas. Ini pertanda kamu sedang keluar dari fase ilusi atau ketidakpastian. Segala sesuatunya lama-lama terungkap. Kamu jadi tahu rahasia di balik hal yang selama ini orang-orang sembunyikan, gitu ya. Energi selanjutnya ini lagi-lagi terbalik nih. Kartu Six of Wands. Ada rasa kurang dihargai atau tidak mendapat pengakuan yang kamu harapkan. Mungkin kamu merasa usaha kamu belum terlihat oleh orang lain. Gak ada apresiasi dari orang-orang sekitar, orang terdekat kamu, ya pasangan kamu, keluarga, ya sahabat. Jadi nggak ada dorongan, nggak ada yang ngerangkul, nggak ada yang apresiasi, nggak ada yang memberi penghargaan atas kerja keras kamu, bahwasanya kamu sudah melangkah sejauh ini. Nah tentunya kamu nggak boleh mengandalkan itu dari luar, tapi harus dari dalam diri, sehingga kamu tidak kecewa ketika kamu tidak mendapatkan apresiasi terhadap orang-orang terdekat kamu. Energi selanjutnya nih lagi-lagi terbalik, posisi kartu Two of Cup. Dalam hubungan relationship ya, keluarga, pasangan kamu gitu ya, kamu menjalin hubungan dengan pasangan nih ada ketidakseimbangan yang Kisonggolangit rasakan. Bisa jadi ada jarak, ya, ada salah paham, kamu udah nggak sehangat dulu lagi hubungan ini. Hubungan sudah mulai merasa renggang, yaitu ya baik dalam percintaan, pertemanan, dan keluarga. Banyak hal-hal yang gak bisa tersampaikan oleh kamu, begitupun sebaliknya, sehingga banyak hal-hal yang tidak jelas gitu ya, unek-unek yang mengganjal. Harusnya kamu pengen seperti ini, tapi pasangan tidak tahu. Kamu pengen pasangan kamu berubah, tapi gak bisa mengutarakannya. Tentunya di tahun ini semesta mengarahkan kamu untuk bisa komunikasi lagi lebih dengan orang-orang terdekat, pasangan, keluarga, sahabat, sehingga tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Nah, ini ada kabar baiknya nih ya, ada Five of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Nah, kamu mulai bangkit dari kesulitan. Entah itu secara finansial, mental, ataupun situasi-situasi sulit lainnya. Perlahan ada jalan keluar yang terjadi di kehidupan kamu. Ya satu persatu permasalahan yang sebelumnya ya mulai tersisihkan tuh masalah satu persatu. Ada jalan keluar gitu ya. Mungkin kamu nggak kerasan di kerjaan gitu ya. Terus ada tawaran pekerjaan yang lebih baik. Begitupun sebaliknya ya.
Energi selanjutnya ini datang dari Ten of Cup, lagi-lagi dalam posisi yang terbalik nih. Kebahagiaan yang kamu impikan, walaupun semuanya ini belum tercapai ya, bisa jadi ada masalah dalam keluarga, ataupun harapan yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Jadi angan-angan kamu ya, apa yang kamu impikan ketika terjadi ya di masa kini nggak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Ya tadi ya, kamu menaruh ekspektasi gitu ya terhadap pasangan, terhadap keluarga, orang-orang terdekat. Oh, mereka bisa dukung kamu, dia bisa ngerangkul kamu, nyatanya tidak seperti itu gitu ya. Nah, posisinya itu kamu harus bisa mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu harus bisa self-prop, kamu harus bisa achieve diri kamu sendiri. Dorongan gitu ya. Kamu harus bisa ya mengandalkan diri kamu. Jadi ketika itu tidak datang dari orang-orang terdekat kamu, pasangan, keluarga, kamu nggak kecewa. Energi selanjutnya, lagi-lagi posisinya terbalik. Dari kartu Nine of Swords. Ya kamu sedikit-sedikit mulai melepaskan kecemasan. Pikiran-pikiran negatif. Overthinking kamu perlahan mulai berkurang. Ya ini tanda lagi proses healing nih kamu nih. Proses penyembuhan mental, proses penyembuhan batin dari hal-hal yang sudah mengecewakan kamu, yang gak sesuai ekspektasi kamu. Nah, energi selanjutnya ini datang dari Pack of Pentacles. Kelihatannya di sini akan ada peluang baru yang datang di kehidupan kamu. Ini bisa berupa pekerjaan ya, tawaran pekerjaan yang baru yang sebelumnya kamu gak kerasa nih. Kamu kerja keras kamu tapi gajinya gak sesuai gitu ya. Ataupun kamu belajar hal baru yang itu bisa menambah income kamu. Kamu punya kerjaan sampingan, bisnis sampingan. Ya, ataupun kesempatan kamu untuk berkembang. Ini bisa jadi peluang naik jabatan gitu ya. Otomatis gaji kamu naik gitu. Nah, ini peluang baru ini tentunya kamu harus bisa maksimalkan ya. Jadi keranjang kerezekian kamu banyak. Kamu udah bekerja nih, ada tawaran pekerjaan baru, bisa lebih baik kamu ambil. Ataupun ada hal yang bisa kamu kerjaan sebagai penghasilan tambahan, kamu lakukan. Jadi nanti banyak income yang masuk karena keranjang kamu banyak. Ya, energinya masih awal, tapi ini sangat menjanjikan peluang baru yang muncul di kehidupan teman-teman Minggu Kliwon. Energi selanjutnya ini datang dari Knight of Pentacles. Kuncinya adalah kamu harus konsistensi, jangan terburu-buru, jalan kamu mungkin lambat, tapi stabil dan pasti. Gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman Minggu Kliwon. Kamu sedang berada di fase transisi besar. Dari rasa kecewa, bingung, dan tidak puas menuju arah yang lebih stabil dan jelas. Hubungan mungkin sedang diuji, emosi kamu juga sedang naik turun. Tapi di balik itu semua ada peluang baru yang datang. Dan itu bisa mengubah hidup kamu jika kamu sabar dan juga konsisten. Pesannya sederhana kok. Jangan terlalu mengikuti emosi kamu ya. Jangan ikuti emosi, kamu harus mainkan secara logika juga. Antara emosi dan logika kamu harus selaraskan. Kamu harus bijaksanakan. Dan percaya intuisi batin kamu. Yang itu akan mengarahkan kamu dalam mengambil keputusan, memilih jalan yang benar gitu ya. Ketika kamu dihadapkan dengan dua pilihan, ya contohnya pekerjaan, bertahan di pekerjaan yang lama atau pindah ke pekerjaan yang baru. Nah, ketika kamu mengandalkan intuisi kamu, itu akan mengarahkan kamu kepada ya jalan rezeki yang lebih baik gitu ya. Ataupun pasangan gitu ya, kok ini nggak berjalan sesuai rencana kamu, hubungan dengan pacar ini stagnan, ada orang baru datang, ikuti intuisi kamu. Intuisi kamu milih A, milih B gitu yang baru atau orang lama, itu akan mengarahkan kepada masa depan kamu yang lebih baik. Dan kamu harus fokus membangun masa depan walaupun pelan-pelan gitu ya. Walaupun terlihat agak lambat, tapi itu konsistensi kamu perlahan tapi pasti menuju arah yang benar. Ya semoga readingan ini bisa membantu teman-teman dan memberi pencerahan untuk kamu yang memiliki weton Minggu Kliwon. Ingat, tarot bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi gambaran dan arah. Keputusan tetap ada di tangan kamu.
Kalau kamu merasa readingan ini relate, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Kisah Golangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.